Apa kabar? Saya Pendeta Lee Jong Yu dari Gereja Singwang. Ini adalah sesi ketiga, dan di sesi sebelumnya kita telah membahas tentang bukti kerasulan Paulus, yaitu bagaimana Tuhan memilih dan memanggil Paulus secara pribadi, dan juga firman yang Paulus wartakan, yaitu bahwa hanya dengan iman kepada Yesus Kristuslah kita bisa diterima oleh Allah. Dengan iman kepada Yesus Kristus, kita bisa dibenarkan oleh Allah. Paulus menyatakan bahwa ini adalah doktrin yang benar. Sehingga sampai ke sesi kedua, kita telah melihat pasal 1. Hari ini kita akan melihat ayat 1 sampai 10. Dalam ayat 1, kita akan melihat latar belakang perjalanan. Paulus ingin menyatakan kerasulannya lewat kunjungannya ke Yerusalem. Latar belakang ini adalah pembahasan pertama kita, kemudian isi perjalanannya. Ada 4 hal yang ingin dibuktikan oleh Paulus dan kita akan membahasnya satu persatu dengan melihat isi perjalanannya. Yang terakhir adalah ajaran nabi palsu, serta mengapa mereka menyebarkan dengan berkata bahwa ajaran Paulus salah. Tujuan pernyataan nabi palsu itu tertulis dalam ayat 4-5. Hari ini kita akan memikirkan tentang ayat 1-10 dengan 3 bagian ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, para nabi palsu bisa berkata seperti ini, "Paulus, kau berkata bahwa Yesus telah menemui dan memanggilmu secara langsung, tapi bukankah kau sendirilah yang mengatakannya? Jadi, bagaimana kami bisa mempercayainya?" Mereka bisa berkata demikian. Pertama, mari kita lihat latar belakang perjalanannya. Dalam Kisah Para Rasul atau kitab-kitab lain, terutama surat Paulus, kita bisa melihat bahwa Paulus mengunjungi Yerusalem sebanyak 4 kali. Mungkin lebih banyak daripada itu, tapi yang tercatat dalam Alkitab adalah 4 kali. Kunjungan pertamanya diperkirakan sekitar tahun 35 Masehi. Ada seorang teolog Perjanjian Baru yang luar biasa bernama Frederick V. Bruce yang mempelajari seluruh kronologi kehidupan Paulus. Beliau menyimpulkan ini terjadi pada tahun 35 Masehi. Seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, di kunjungannya ini ia bertemu dengan Petrus. Lalu ia berkunjung untuk kedua kalinya. Kunjungan ini tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11, seorang bernama Agabus menubuatkan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Sesuai nubuat itu, Yerusalem dilanda kelaparan besar dan Paulus berkeliling ke gereja-gereja untuk mengumpulkan persembahan bagi Yerusalem. Itulah kunjungan yang kedua. Peristiwa yang kita baca ayat 1-10 hari ini adalah kunjungan Paulus ke Yerusalem yang kedua. Dalam kunjungannya yang ketiga, masalah orang asing semakin besar. Mereka berkumpul di Yerusalem karena terus terjadi perselisihan tentang doktrin dari nabi-nabi palsu bahwa orang asing harus disunat untuk menerima keselamatan. Mereka memperdebatkan di Yerusalem. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 diceritakan tentang pengambilan keputusan bahwa hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan dan orang asing tidak perlu disunat. Kemudian perdebatan itu terjadi di tahun 49 Masehi. Ini adalah kunjungan Paulus yang ketiga. Kitab Galatia yang sedang kita baca adalah surat yang Paulus tulis untuk jemaat Galatia di antara kunjungan kedua dan ketiga yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ada kunjungan keempat yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 dan seterusnya. Di sana diceritakan bahwa Paulus kembali mengumpulkan persembahan untuk gereja Yerusalem dari berbagai gereja. Kemudian ia akan menghadapi penderitaan. Bagian ini adalah kunjungan yang keempat. Hari ini kita akan membahas kunjungan yang kedua yang telah saya sampaikan tadi, dan Paulus ingin menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di kunjungan kedua itu. Dalam ayat kedua sampai 10, kecuali ayat keempat dan 5, diceritakan tentang peristiwa yang terjadi di kunjungan yang kedua Paulus. Kita bisa membagi peristiwa ini menjadi 4 bagian. Hal pertama yang Paulus sampaikan adalah bahwa ia pergi berdasarkan suatu pernyataan. Itulah perkataan pertamanya. Saya akan menjelaskan apa maksudnya dari pergi berdasarkan suatu pernyataan. Dalam ayat 2, di bagian ini tertulis, "Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan."
Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Maksudnya adalah saat ia pergi memberikan persembahan dukungan bagi Yerusalem, siapa yang ada di sana? Ada orang-orang seperti Yakobus, Petrus, atau Yohanes. Merekalah yang disebut terpandang di dalam ayat ini. Dia memimpin bersama orang-orang yang terpandang, tapi ia bukan sekadar pergi, melainkan pergi berdasarkan suatu pernyataan. Pergi berdasarkan suatu pernyataan di sini bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28. Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia menyatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Karena itu Paulus mengumpulkan persembahan untuk Yerusalem. Paulus juga menyatakan kunjungannya yang kedua ke Yerusalem bukanlah untuk tampil baik di depan para rasul dan bukan untuk menerima pengakuan mereka, melainkan aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Tuhan telah memberikan pernyataan kepada Agabus. Jadi bukankah kita harus pergi untuk menolong Yerusalem? Ia harus pergi ke sana, bukan? Bukankah kita harus pergi ke sana? Aku pergi ke Yerusalem bukan dengan kemauanku sendiri ataupun agar terlihat baik di depan para rasul, melainkan karena Tuhan mengirimku ke sana. Itulah pernyataan Paulus. Lalu yang kedua, ini adalah perdebatan yang sangat penting. Paulus tidak pergi ke Yerusalem sendiri, melainkan bersama dengan Barnabas dan Titus. Paulus menyatakan bahwa para rasul tidak memaksa Titus untuk menyunatkan diri. Dalam pasal 2 ayat 3 dikatakan, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah orang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Dan dalam ayat 6 dikatakan, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang, contoh orang terpandang di sini adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Lalu ada penjelasan tambahan bagaimana kedudukan mereka dahulu. Itu tidak penting bagiku sebab Allah tidak memandang muka. Jadi walau mereka adalah orang terpandang, mereka tidak menonjol. Tapi apa lanjutannya? Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Apakah maksudnya? Saat ini Paulus pergi bersama dengan Titus yang adalah orang asing, yaitu dari Yunani. Tapi Petrus, Yakobus, dan Yohanes bertemu dengan Paulus bersama Barnabas dan Titus. Tapi Titus adalah orang Yunani sehingga ia belum menyunatkan dirinya. Tapi jika orang terpandang dari gereja Yerusalem seperti Yakobus, Yohanes, atau Petrus menganggap hal ini sebagai sebuah penghalang, pasti mereka akan berkata, "Hei Titus, kau tidak bisa bergaul dengan kami dan tidak bisa makan bersama kami karena kau adalah orang asing yang tak bersunat, sunatkanlah dirimu dulu." Tapi apa yang Paulus katakan di kunjungannya yang kedua ke Yerusalem, Titus tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Walau tahu bahwa Titus adalah orang Yunani, ia tidak dipaksa. Jadi apakah artinya hal ini? Yakobus, Yohanes, ataupun Petrus tidak menganggap hukum Taurat termasuk bersunat sebagai hal yang wajib ditaati sebagai syarat untuk menerima keselamatan. Karena itu ia menyatakan bahwa pernyataan dari para nabi palsu itu tidak benar. Yang ketiga, firman yang diwartakan oleh orang-orang terpandang itu sama dengan yang Paulus wartakan. Pernyataan ketiga ini bisa kita hubungkan dengan perkataan tentang Titus tadi. Mari kita baca pasal 2 ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Ku di sini adalah Paulus. Paulus mewartakan firman kepada orang yang tak bersunat, yaitu orang asing. Dan Petrus mewartakan firman kepada orang bersunat, yaitu orang Yahudi yang berada di Yerusalem, terutama wilayah Israel. Tapi firman yang diberitakan oleh Paulus dan Petrus adalah firman yang sama. Petrus berpikir, rupanya firman yang diberitakan oleh Paulus sama dengan yang kuberitakan, dan tugas yang Paulus emban sama dengan tugasku. Apakah artinya itu? Seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah bukti bahwa firman yang disampaikan oleh Petrus dan Paulus itu sama.
Selanjutnya, yang keempat dan terakhir, orang-orang terpandang seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes mempercayai bahwa Paulus telah menerima panggilan sebagai rasul. Ini tertulis dalam ayat 8-9 karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, nama-nama ini mewakili orang-orang terpandang, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai apa? Sebagai tanda persekutuan. Maksud dari perkataan ini bukanlah sekedar berjabat tangan untuk memberi salam, melainkan berarti kita mempercayai Tuhan yang sama. Iman kami sama dengan imanmu. Terlebih lagi, tugas yang kami emban yaitu tugas kerasulan. Untuk mewartakan firman dan memelihara gereja, saya dengan tugas kalian, Paulus, Barnabas, dan Titus, itulah perkataan mereka. Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Tugas yang dipikul sama, namun domba yang harus digembalakan berbeda. Kami mengembalakan orang yang bersunat, yaitu orang Yahudi, dan kau, Paulus, mengembalakan orang-orang asing. Setelah membaca sampai di sini, ada satu hal yang kita tahu pasti. Apakah itu? Selama hidupnya, Paulus terus diserang dengan pertanyaan, apakah kau benar-benar seorang rasul? Dan selalu ada alasan untuk menyalahkan firman yang diwartakan Paulus. Kau selalu berkata kita bisa diselamatkan hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Tapi rasul yang berada di Yudea dan Yerusalem mengajarkan bahwa kita harus disunat dan menaati hukum Taurat. Itulah yang dikatakan oleh para nabi palsu. Tapi Paulus menjawab seperti ini. Di kunjunganku yang kedua ke Yerusalem, aku bertemu dengan Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Untungnya saat itu Paulus mengajak Titus. Mengapa? Karena Titus adalah orang asing yang tak bersunat tapi mereka bergaul dengannya. Dan Petrus tidak memaksa Titus untuk menyunat dirinya. Dengan itu, Paulus diakui sebagai rasul yang menerima panggilan yang sama dengan Petrus. Paulus juga ingin menyampaikan bahwa semua pernyataan para nabi palsu tidaklah benar. Jadi apa kesimpulannya? Tidak ada perbedaan antara Paulus dengan para rasul di Yerusalem. Dengan kata lain, firman yang Paulus percaya sama dengan firman yang dipercayai oleh para rasul di Yerusalem. Dalam kisah para rasul 15 diceritakan tentang kunjungan yang ketiga. Seperti yang tadi saya sampaikan, kunjungan yang ketiga adalah untuk berdiskusi di Yerusalem. Paulus membuat kesimpulan yang bisa membuat para nabi palsu marah jika mendengarnya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Siapakah mereka di sini? Orang-orang yang tak bersunat. Sebab ia mengaruniai Roh Kudus untuk juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebenarnya orang Yahudi pun tidak menaati hukum Taurat termasuk tentang sunat dengan benar. Tapi hukum Taurat yang tidak bisa ditaati dengan benar oleh mereka sendiri itu dibebankan sebagai kuk bagi murid yang beriman dan diurapi Roh Kudus. Hanya karena mereka orang-orang asing yang tak bersunat, tetapi di sini tertulis hal yang sangat jelas. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan diperoleh keselamatan sama seperti mereka juga. Hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus, ini sama persis dengan pernyataan Paulus.
Petrus memberikan kesaksian yang sama, bukan? Sebenarnya, jika kita membaca bukan hanya Galatia, melainkan seluruh Alkitab, terutama Perjanjian Baru, hal yang disampaikan oleh Paulus sama dengan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes.